Di musim sebelumnya, Gi-han kelihatan akan pergi menyusul anak perempuannya yang berada di Amerika. Namun, pada waktu itu, dia terlihat seorang lelaki misteri yang sedang bersama dengan mangsa seterusnya. Kemudian, Gi-han merampas kar tersebut dan terus menelepon frontman. Gi-han berjanji bahwa dia akan membalas segala perbuatan mereka, walau apapun caranya. Pada saat itu juga, Gi-han terus menaiki taksi untuk kembali ke Seoul. Kemudian, dia membeli sebilah pisau kecil di sebuah pasar raya kecil. Gi-han kemudian masuk ke dalam tandas dan mengambil sesuatu yang berada di belakang telinganya. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan Junho yang ternyata masih hidup. Kini, dia berada di hospital, ditemani oleh ibunya. Singkat cerita, Junho akhirnya kembali bekerja. Namun kali ini dia memilih untuk berpindah dan menjadi anggota polisi lalu lintas. Saat itu, Junho menilang seorang pengendara motor yang tidak mengenakan helm. Meskipun wanita tersebut mencoba merayu Junho, dia tetap menegakkan aturan dan memberikan tilang. Wanita tersebut harus membayar denda sebesar 20.000 won. Tak lama kemudian, Junho ditemui oleh mantan atasannya yang mengajaknya untuk makan. Di sana, Junho ditanya mengenai lokasi permainan yang telah meragut nyawa ratusan orang. Namun, Junho sama sekali tidak ingat dan dia juga berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang telah menembaknya. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Gi I-hun yang kini tinggal di sebuah hotel tiba-tiba didatangi oleh si rentenir. Ternyata, Woo-suk sekarang bekerja untuk Gi I-hun. Ia ditugaskan untuk mencari pria misterius di stasiun kereta. Gi I-hun sangat yakin bahwa pria itu pasti sedang mencari korban selanjutnya yang memiliki hutang seperti dirinya dulu. Gi I-hun meminta Woo-suk untuk menambah orang agar bisa secepat mungkin menemukan pria tersebut. Dan jika ada yang berhasil menemukannya, orang itu akan mendapatkan uang sebesar 500 juta won. Mendengar hal itu, anak buahnya langsung bersemangat. Mereka tahu bahwa kesempatan besar untuk mendapatkan 500 juta won tidak datang setiap hari. Keesokan harinya, anak buah Gi I-hun mengikuti arahan. Mereka mengetahui bahwa pria itu selalu mengenakan jas dan membawa koper yang penuh uang. Di dalam koper tersebut ada dakji. Ia bermain dakji dengan orang asing di stasiun bawah tanah, lalu memberikan kartu permainan agar para korbannya tertarik untuk datang. Kemudian, Woo-suk membagi beberapa tim dan meminta mereka untuk tidak melewatkan satu stasiun pun. Jika ada tim yang berhasil menemukan pria itu, mereka akan mendapatkan bonus sebesar 500 juta won. Setelah menerima instruksi masing-masing, Sung pergi ke stasiun bawah tanah. Sementara Gi I-hun terus mengawasi perkembangan mereka. Orang-orang yang menggunakan jas dan membawa koper langsung diperiksa oleh mereka. Namun sayang, mereka masih belum menemukan pria yang dimaksud. Sementara di sisi lain, Junho terlihat akan pergi ke beberapa pulau untuk mencari lokasi Squid Game. Ternyata ia sudah sering mencari, namun masih belum ada hasil. Diketahui, Kapten Park adalah orang yang sudah menyelamatkan Junho, sehingga Junho sangat berterima kasih kepadanya. Bersama dengan Kapten Park, Junho akhirnya pergi ke salah satu pulau. Setiap hari, Gi I-hun selalu mencari pria misterius. Begitu juga dengan Junho yang terus mencari lokasi pulau Squid Game. Suatu ketika, Woo-suk yang saat itu sedang beristirahat akhirnya menemukan orang yang tengah bermain dakji. Dengan cepat, Woo-suk langsung memberitahu Gi I-hun dan menyuruhnya untuk segera datang ke stasiun Jonggak. Ternyata, sudah ada beberapa orang yang mendapatkan kartu tersebut. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Junhee. Sementara itu, pria misterius terlihat membeli banyak roti dan juga kartu lotre. Kemudian, ia pun mendatangi para tunawisma dan menyuruh mereka untuk memilih antara roti atau kartu lotre. Rupanya, banyak dari mereka memilih kartu lotre daripada roti, dan itu membuktikan bahwa manusia cenderung lebih suka mempertaruhkan segalanya daripada mengambil sesuatu yang pasti. Setelah itu, salesman menjatuhkan semua roti di tengah taman. Salah satu tunawisma menanyakan mengapa dia membuang roti itu. Namun salesman menjawab bahwa merekalah yang sudah membuang roti tersebut karena tidak mengambilnya saat diberikan kesempatan. Sementara itu, Gi I-hun yang sedang menuju ke stasiun tiba-tiba dihadang oleh polisi yang ternyata adalah Junho. Namun,
Junho malah menyuruh juniornya untuk melakukan penilangan. Tak lama setelah Gi-hun pergi, Junho baru sadar jika Gi-hun adalah salah satu orang yang pernah ikut dalam permainan. Sementara itu, Usuk dan anak buahnya terus mengikuti salesman sesuai perintah dari Gi-hun. Namun, salesman yang menyadari dirinya diikuti langsung menghajar mereka hingga babak belur. Tak lama kemudian, Gi-hun akhirnya sampai di lokasi terakhir yang dikirim oleh Usuk. Namun ia tidak menemukan siapapun. Sementara itu, Junho mulai mencari tahu alamat tempat tinggal Gi-hun dari plat mobilnya. Hingga akhirnya, Junho mengetahui jika Gi-hun tinggal di sebuah hotel bernama Pink Hotel. Salesman ternyata menangkap Usuk dan anak buahnya untuk diajak melakukan permainan. Salesman akan menaruh peluru pada pistol dan memutarnya, mempersiapkan tantangan yang lebih mematikan bagi mereka. Mereka harus melakukan sweet agar mengetahui siapa pemenangnya. Dan jika kalah, maka salah satu dari mereka akan langsung ditembak tanpa diduga. Usuk sengaja berpura-pura kalah karena anak buahnya memiliki istri dan juga anak yang harus dijaga. Hingga akhirnya salesman langsung nembak Busuk saat itu juga. Malam harinya, Gi-hun kembali ke hotel untuk mengambil beberapa peralatan. Namun tanpa diduga, salesman ternyata sudah ada di sana. Salesman menyayangkan sikap Gi-hun yang seharusnya pergi ke luar negeri dan tidak perlu terlibat lagi dalam permainan. Namun, Gi-hun yang sudah terlanjur terjebak dalam permainan ini tidak bisa mundur begitu saja. Namun, Gi-hun mengatakan bahwa ia ingin bertemu langsung dengan si pembuat permainan untuk bertanya sesuatu. Mendengar itu, salesman akan menyampaikannya kepada si pembuat permainan. Namun Gi-hun ingin berbicara secara langsung, karena menurutnya salesman tidak pernah mengerti apa yang telah dilalui oleh Gi-hun. Mendengar dirinya diremehkan, salesman pun menceritakan bagaimana dirinya bisa berada di posisi ini. Dulu, dia adalah seorang yang memakai topeng untuk bekerja dalam permainan itu, dan tugasnya adalah membakar orang-orang yang kalah dalam permainan hingga menjadi abu. Hingga suatu hari, dia mendapat tugas untuk menembak salah satu peserta yang gagal, dan orang tersebut adalah ayahnya sendiri. Namun, setelah menembak ayahnya, dia tidak merasakan kesedihan sedikit pun. Dari situlah, dia mulai sadar jika dirinya cocok dengan pekerjaan itu, dan terus bekerja hingga sekarang. Salesman rupanya mengajak Gi-hun untuk melakukan permainan pistol. Gi-hun akhirnya memilih untuk melakukan permainan itu, tetapi dengan satu tujuan. Ketimbang ditembak, dia memilih untuk menembak salesman. Gi-hun merasa bahwa dia bukan sampah seperti orang-orang yang membuat Squid Game. Dan ini adalah cara untuk membuktikannya. Setelah Gi-hun lolos dari maut, salesman hanya bisa pasrah. Dia tahu bahwa akibat dari perbuatannya dan permainan yang telah ia jalani, kini saatnya untuk membayar harga yang sangat mahal. Meskipun tidak ada jalan kembali, dia menerima kenyataan bahwa ia akan segera menemui ajalnya sebagai konsekuensi dari semua kejahatan yang telah dilakukannya. Pada saat yang bersamaan, Junho akhirnya berhasil menemukan hotel yang dimaksud. Ia langsung masuk dan mendengar suara tembakan. Saat melihat ada orang yang terbaring mati, Junho segera menangkap Gi-hun. Namun, anak buah Usuk yang berada di sana segera menolong Gi-hun. Setelah itu, Junho mulai sadar dan ingat bahwa dia pernah bertemu dengan Gi-hun saat dia menyamar sebagai panitia dalam permainan. Gi-hun kemudian menunjukkan kartu Squid Game kepada Junho, dan akhirnya Junho setuju untuk membantu Gi-hun menghancurkan permainan tersebut. Gi-hun kemudian menunjukkan semua uang yang dia simpan dan juga senjata yang telah dibelinya. Dia pun meminta Junho untuk mengumpulkan orang-orang yang bisa bekerja sama dengan mereka. Junho mengaku bahwa dia mengenali beberapa orang yang ahli dalam bidang persenjataan dan siap membantu mereka dalam misi untuk menghentikan permainan mematikan ini. Singkatnya, setelah bertemu dengan mereka, Junho ternyata ingin masuk ke dalam pulau tersebut. Namun hal itu dilarang karena wajahnya sudah diketahui oleh frontman. Pada malam harinya, mereka pergi menuju alamat yang ada di kartu Squid Game, yang ternyata adalah sebuah klub malam. Gi-hun, yang belum pernah bertemu dengan frontman sebelumnya, diberitahu bahwa ciri-ciri frontman adalah memakai topeng hitam. Selama perjalanan, Junho hanya menunggu di dalam mobil. Gi-hun kemudian bertemu dengan salah satu panitia dan meminta untuk mengikutinya. Namun Choi malah disetrum oleh panitia hingga pingsan. Gi-hun pun disuruh masuk ke dalam mobil.
Dan ternyata, di dalam mobil itu, frontman sudah menunggunya dengan patung celeng bersuara. Frontman lalu bertanya, apa yang Gi Ihun inginkan? Gi Ihun hanya menjawab bahwa permainan itu harus dihentikan. Namun, frontman menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak memaksa orang-orang untuk ikut dalam permainan tersebut. Gi Ihun beranggapan bahwa pihak Squid Game memanfaatkan orang-orang yang terdesak secara keuangan untuk ikut permainan ini. Meski begitu, frontman menegaskan bahwa Squid Game tidak akan pernah berakhir. Saat mereka menyadari bahwa orang-orang Gi Ihun mengikutinya dari belakang, salah satu petugas akhirnya menembak mobil mereka. Gi Ihun lalu meminta untuk menghentikan mobil, meskipun ia tahu itu percuma karena mobil tersebut anti peluru. Namun setelah beberapa saat, Gi Ihun akhirnya menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain dan harus masuk ke dalam permainan. Melihat keputusan Gi Ihun, frontman pun langsung setuju dan mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Gi Ihun yang semula berharap untuk menghentikan permainan, kini terpaksa kembali terlibat dalam permainan mematikan tersebut. Setelah tersadar, Gi Ihun kembali mengenakan nomor 456 dan melihat situasi yang sama persis seperti sebelumnya. Para panitia pun datang dan menyampaikan beberapa peraturan permainan, serta menunjukkan video tentang aib para peserta yang memiliki banyak hutang. Salah satu peserta bahkan memiliki hutang sebesar 10 miliar won, yang membuatnya ditertawakan oleh peserta lain. Gi Ihun yang melihat situasi itu ternyata tidak dikenali oleh para panitia. Sebelum permainan dimulai, seorang ibu dan anak terlihat sedang berada di sana. Ternyata, si anak sama sekali tidak tahu bahwa ibunya itu mendaftar sebagai peserta. Begitu pula sebaliknya, Gi Ihun terkejut setelah melihat temannya yang dulu sering bermain judi. Temannya beralasan bahwa ia jatuh miskin dan terlilit hutang karena judi, dan bahkan sudah bercerai dengan istrinya. Sebelum permainan dimulai, Gi Ihun meminta temannya itu untuk selalu berada di belakangnya, berusaha untuk melindunginya meski dalam situasi yang mengerikan ini. Ternyata permainan pertama masih sama, yaitu lampu merah lampu hijau. Saat itu, Gi Ihun dibuat panik karena orang-orang yang ia harapkan untuk datang belum juga tiba. Ia lalu memeriksa alat GPS yang sempat dipasang di giginya. Namun ternyata alat tersebut sudah diambil oleh panitia. Mau tak mau, Gi Ihun akhirnya terpaksa mengikuti permainan tersebut. Sementara itu, Junho yang tengah melacak keberadaan Gi Ihun akhirnya tiba di sebuah pulau. Namun, saat mengikuti arah dari GPS, ia menemukan bahwa alat tersebut berada di dalam umpan makan ikan. Si pemancing mengaku bahwa ia mendapatkan umpan tersebut dari seseorang yang memberinya sisa umpan. Di saat yang bersamaan, Gi Ihun langsung memperingatkan semua peserta bahwa permainan ini bisa membunuh mereka. Selain itu, ia juga memberitahu mereka cara kerja permainan ini dan berharap jika mereka menolak untuk melanjutkan permainan, sehingga Squid Game bisa langsung dihentikan. Namun, mereka sama sekali tidak ada yang percaya dengan peringatan Gi Ihun. Untuk membuktikan, Gi Ihun memberitahu cara kerja dari permainan ini. Saat itu, seekor lebah menempel di wajah salah seorang peserta. Karena panik, peserta tersebut bergerak dan langsung ditembak saat itu juga. Kini, semua peserta mulai percaya dengan bahaya permainan ini. Namun, meskipun sudah diberi peringatan, mereka malah tidak mengikuti aturan dengan benar. Akibatnya, banyak dari mereka yang tertembak dan gugur dalam permainan tersebut. Gi Ihun lalu menyuruh para peserta untuk membuat barisan dimulai dari yang berbadan besar hingga yang terkecil. Tujuannya adalah agar boneka pengawas tidak mendeteksi pergerakan mereka. Namun, saat itu Thanos yang panik memilih untuk mengonsumsi narkoba, berharap agar dirinya bisa tenang. Malangnya, efek narkoba justru membuatnya berperilaku seperti orang gila, hingga mendorong beberapa peserta lainnya. Setelah banyak peserta berhasil mencapai garis finish, seorang peserta secara tak sengaja membuat gerakan di kakinya, yang menyebabkan dia langsung ditembak. Beruntung, Gi Ihun segera menolongnya, dan mereka berhasil mencapai garis penamat. Namun, itu sia-sia, karena pria tersebut langsung ditembak dan tewas setelah melangkah beberapa langkah. Setelah permainan pertama selesai, panitia mengumumkan bahwa 90 peserta telah tereliminasi, dan sekarang hanya tersisa 365 peserta. Melihat ketakutan yang melanda peserta lainnya, Gi Ihun meminta untuk melakukan voting
agar mereka bisa keluar dari permainan. Sebelum voting dimulai, panitia memperlihatkan jumlah uang yang akan mereka dapatkan jika berhasil menang dalam permainan tersebut. Meskipun begitu, voting tetap dilakukan, dan Gi I-hun memilih untuk menolak melanjutkan permainan. Namun, karena hasil voting sangat ketat, Gi I-hun meminta agar mereka mempertimbangkan kembali keputusan tersebut karena permainan ini sangat berisiko. Hal ini justru memicu ketegangan dan ricuh di antara para peserta, yang terbagi menjadi dua kubu, mereka yang ingin keluar dan mereka yang ingin melanjutkan permainan. Gi I-hun pun akhirnya mengungkapkan bahwa dia pernah menang dalam permainan ini. Namun hal tersebut justru menimbulkan pertanyaan di kalangan peserta lainnya. Jika dia pernah menang, mengapa Gi I-hun masih kembali ke sini? Gi I-hun terus menghasut peserta untuk menolak melanjutkan permainan. Melihat keadaan semakin tidak terkendali, yang tersisa hanya peserta bernomor 1. Tanpa diduga, peserta tersebut memilih untuk melanjutkan permainan. Ternyata, peserta itu adalah frontman yang sengaja ikut dalam permainan untuk bersaing dengan Gi I-hun, menyusun rencana dan memanfaatkan situasi demi tujuannya sendiri.